Chapter 1188 One Piece telah rilis dengan judul Kekosongan, di mana pada chapter kali ini Luffy akhirnya dikalahkan oleh Sen Neronaimu, sang raja dunia yang auranya begitu dahsyat. Siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1188 One Piece, kita diperlihatkan semua kru bajak laut topi jerami yang sedang bermain di bawah laut dengan banyak hewan laut termasuk Raja Penyu. Tertulis pada panel awal, kenangan dari suatu hari yang menentukan. Chapter dimulai memperlihatkan masa lalu dari Imu, di mana Joy Boy menghubunginya melalui Denden Mushi. Halo, jawablah. Namun jaringannya seperti kurang bagus Minasan. Joy Boy bertanya, siapa kau? Sehingga Imu pun menjawab jika dia adalah Mu dan siapakah di sana? Apakah Nushia? Joy Boy berkata, Aku adalah Joy Boy. Kita pun diperlihatkan senyuman Joy Boy yang mirip dengan Luffy Minasan. Kembali ke masa sekarang, di mana Neronaimu tampak bingung karena menurutnya Joy Boy telah lama binasa. Namun mengapa Nushia membangkitkan ingatan Luffy? Membuat Luffy berteriak, mana ku tahu? Kita pun melihat Imu yang bersiap menyerang menggunakan tangan kirinya yang dikelilingi oleh awan hitam. Dan benar saja, Imu langsung menyerang kepala Luffy, tetapi Luffy berhasil menghindarinya. Tangan Imu terus memanjang mengejar kepala Luffy yang lehernya juga terus memanjang Minasan. Namun sialnya, karena Imu berhasil menghantam kepala Luffy hingga menghantam tanah dan menciptakan ledakan besar. Namun dengan cepat, Luffy berputar dan kembali ke udara sekalipun wajahnya sudah gosong Minasan. Luffy pun langsung meninju Imu. Tetapi dengan cepat, Imu menghilang di hadapan Luffy dan telah berada di belakangnya. Ketika Imu menyerang Luffy menggunakan tombaknya, Luffy pun menghilang dengan cepat. Membuat Imu langsung fokus mencari keberadaan Luffy. Ternyata Luffy telah menyerang Imu dari depan, membuat Imu menangkis semua serangan Luffy menggunakan tombaknya. Dengan tampak kesal, Luffy berkata bahwa barusan dia berhasil mengenainya. Kita lalu melihat di mana Imu kembali menggunakan hand sign-nya untuk menyerang dan ledakan besar pun terjadi. Ternyata Luffy berhasil menghindar. Dia terus berlari di sekitar hutan, namun Imu kembali menargetkan Luffy. Terlihat ada banyak bola hitam yang mengejar Luffy Minasan. Hal itu membuat Luffy terkejut karena itu seperti bom yang bisa mencari targetnya. Luffy lalu berbalik dan menyerang semua bola-bola hitam itu menggunakan jet gatlingnya, sehingga ledakan besar pun kembali terjadi. Namun di sini Imu seperti memperhatikan gaya bertarung Luffy. Kita lalu melihat Luffy yang berubah menjadi Majin, jin raksasa yang menurutku justru lucu Minasan. Luffy pun memberitahu Imu, bukan berarti Luffy tidak melihat pertarungannya melawan Loki, tapi kematian Loki tidak akan sia-sia. Loki yang terkapar dan bersandar di bukit langsung protes dong karena dia masih hidup. Namun itu justru membuat Loki tersadar kalau ternyata dia masih hidup. Namun, Imu langsung menargetkan Loki sehingga Ragnir pun segera mencoba untuk melindungi Loki. Di sini Loki tahu jika itu tidak akan berguna, sehingga Loki pun segera menyuruh Ragnir untuk menyingkir. Beruntungnya, Jinbe sanggup menahan serangan dari Neronaimu menggunakan Arabesque Breakfast Minasan, sehingga Luffy sampai terkejut melihatnya. Dengan tegas, Jinbe berkata kepada Luffy, jika Luffy ingin melindungi Loki, maka itu yang akan Jinbe lakukan. Mendengar itu, Luffy merasa bersyukur dan menyerahkan Loki kepada Jinbe karena bagaimanapun juga Loki adalah teman mereka. Hal itu membuat Loki justru menggerutu dan bertanya, siapa yang kau sebut teman bocah kecil? Kemudian Jinbe pun mengiyakan dan menyuruh Luffy untuk fokus menghadapi Imu. Nami dan Usopp pun terkejut melihat wujud Luffy serta bertanya-tanya tentang siapa Imu.
Kemudian Brook berkata bahwa seharusnya tidak ada siapapun yang berada di atas Holy Knight selain para Gorosei. Sehingga Usopp bertanya, apakah menurut Brook, Imu itu adalah komandan dari Holy Knight? Dengan tertunduk, Brook mengatakan bahwa tidak ada organisasi yang lebih diselimuti misteri daripada pemerintah dunia. Tiba-tiba, Franky memanggil Brook karena ternyata Gunko sudah bisa ditarik keluar Minasan. Mereka pun berpikir bagaimana cara menyelamatkan seseorang yang sudah membeku. Usopp memberi usulan kalau dia akan mencoba seperti ketika Robin dan Luffy berubah menjadi es. Hal itu membuat Brook terkejut karena baru mengetahui jika Robin dan Luffy pernah dibekukan oleh Kuzan Minasan. Melihat itu, Imu pun berkata dalam hati, apakah telah ditakdirkan bahwa es tersebut akan hancur? Dan kenapa mereka memanggil Gunko sebagai Putri Shuri? Imu tidak ingin percaya jika tulang yang berambut afro tersebut adalah orang yang sama di kerajaan Esperia. Wah, ternyata ingatan Imu tentang Brook cukup membekas juga ya Minasan. Tiba-tiba, Luffy pun langsung menyerang ketika Nerona Imu lengah, namun tinju besar yang diselimuti haki itu sanggup ditahan oleh Imu Minasan. Kemudian Imu kembali menargetkan Luffy dan menandainya dengan api hitam seperti Loki dan langsung menyerangnya menggunakan pedang yang disebut stigma. Namun Luffy langsung kembali ke wujud Nikanya sehingga terhindar dari serangan tersebut. Sekarang Imu lagi-lagi mengeluarkan bola-bola hitam di mana bola-bola hitam itu terus mengejar Luffy. Lalu Imu memutar tombaknya yang berubah menjadi bola hitam dan masuk kembali ke lingkaran hitam di belakang Imu dan terganti dengan yang lain, sebuah pedang yang disebut Bofu atau Blade of the Void atau pedang kekosongan. Ketika Imu memegang pedang tersebut, pohon besar yang subur langsung menjadi pohon kurus dan layu. Seolah-olah kehidupan dari pohon tersebut terhisap seketika. Dan itu terjadi pada semua pohon di sekitar Imu Minasan. Luffy yang terus berlari dari kejaran bola hitam menyadari jika hutannya menjadi layu. Sementara Imu mengatakan jika sekarang pandangannya menjadi jelas. Imu tahu betul siapa Luffy. Dan Luffy bukanlah Joy Boy. Tiba-tiba Luffy terhenti dan memuntahkan darah. Lalu dari belakang, bola-bola hitam tersebut menyerang Luffy Minasan. Bersamaan dengan itu, pedang Bofu milik Imu pun tertancap di tubuh Luffy, mengakibatkan tubuh Luffy yang berlumuran darah begitu banyak. Wah, panel ini sangat mirip ketika Luffy dihajar oleh krokodil ketika di Alabasta ya Minasan. Imu pun mengatakan bahwa seandainya Luffy adalah Joy Boy, maka dia tidak akan selemah ini. Tertulis pada panel akhir, Raja Dunia dengan aura yang luar biasa dahsyat. Dan chapter 1188 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, di sini kita diperlihatkan sedikit wajah Joy Boy, tapi entah kenapa saya rasa di bagian ini adalah penutup mata. Oda pernah berkata, jika bajak laut dengan penutup mata sudah muncul, maka One Piece akan segera tamat. Anehnya, di chapter ini semua panel wajah Luffy tidak ada yang tertawa sedikit pun Minasan. Sungguh sangat ironis. Sangat Nika yang dikaitkan dengan tertawa lepas justru sangat panik menghadapi kekuatan sebesar Nerona Imu. Lantas, bagaimanakah Luffy dan yang lainnya bisa selamat? Apakah ini adalah akhir dari Pulau Elbaf yang akan dihilangkan oleh Imu sama seperti Lulusia Minasan? Oh iya, minggu depan One Piece libur. Yah. Oke deh Minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.